Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Nol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Sebuah insiden tragis terjadi di kawasan Pantai Koto, Marapak, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, ketika seorang pria tanpa identitas diduga tenggelam. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Polres Belitung bersama Polsek Badau dan kelompok tani Rumah Hijau melaksanakan panen jagung di lahan produktif. Polairut Polda Maluku Utara menerima kunjungan edukatif dari anak-anak TK Adiaksa Kota Ternate. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menanamkan wawasan kebangsaan dan kepedulian lingkungan sejak dini. Di informasi pertama pemirsa, Polda Riau menggelar konferensi pers terkait dugaan kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Indagiri Hulu atau Inhu. Konferensi pers ini dilaksanakan di Gedung 91 Media Center Polda Riau pada Rabu 4 Juni 2025 sebagai bentuk transparansi dan komitmen Polri dalam menindak tegas kejahatan yang melibatkan anak-anak. Jadi kita pada siang ini akan menyampaikan rilis terkait dengan hasil proses penyelidikan dan penyidikan yang kita lakukan terkait dengan meninggalnya seorang anak inisial KB yang dilaporkan pada 19 Mei 2025 di Polres Indragiri Hulu. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Kapolres itu untuk menyampaikan. Untuk waktu kejadian Senin 19 Mei 2025 sekira pukul 09.30 WIB dan yang terduga pelaku anak adalah 5 anak laki-laki di bawah umur. Sampai saat ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 22 orang, di mana yang kita lakukan pemeriksaan adalah ada 2 orang tukang urut, 2 orang dokter, kedua orang tua, dan 5 teman sekolahnya korban, dan termasuk kepala sekolah dan wali kelas. Untuk hasil otopsi mungkin tentunya penyidik menunggu hasil dari dokter yang melakukan otopsi, dan setelah ini mungkin bisa sama-sama kita dengar apa hasil dari otopsi yang dilakukan oleh dokter. Dari keterangan kedua orang tua korban menyatakan bahwa sebelum meninggal dunia korban sempat mengeluh sakit. Kemudian dilakukan tindakan perawatan yang dilakukan oleh treatment oleh orang tua korban, dibawa ke tukang urut. Kemudian kita sudah ambil keterangan tukang urut. 2 orang, dua-duanya adalah perempuan. Kemudian setelah itu terjadi keluhan lagi, kemudian dibawalah ke rumah sakit. Jadi rangkaian itu semua sudah kita lakukan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan visum et repertum. Pada pemeriksaan mayat berjenis kelamin laki-laki berusia sekira 8 tahun, ras mongoloid dengan panjang badan 136 cm, ditemukan memar-memar pada daerah perut, paha, dan resapan darah pada jaringan lemak perut sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan tubuh. Kami juga menemukan beberapa kelainan, diantaranya adalah perforasi atau kebocoran pada daerah usus di daerah perut sebelah kanan. Kami menyimpulkan bahwa sebab mati pada mayat ini adalah akibat infeksi sistemik yang diakibatkan oleh infeksi yang luas dalam rongga perut dari pecahnya usus buntu atau appendix. Jadi dari hasil otopsi bahwa ada ditemukan memar pada bagian paha kiri dan perut bagian kiri.
Sedangkan penyebab kematian adalah terkait dengan bocornya, terjadi infeksi sistemik terhadap usus buntu pecah di bagian kanan. Dia sudah infeksi, tidak dilakukan treatment dan perawatan, dan tidak pernah dibawa ke dokter menurut keterangan orang tuanya. Sehingga terjadilah infeksi yang akut, kemudian terjadi sistemik, kemudian bocor. Karena korban tidak pernah dibawa dalam perawatan medis. Jadi semua ini teman-teman sekolah adalah belum 12 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa anak belum berusia 12 tahun tidak dapat dihukum. Maka keputusannya adalah dikembalikan kepada orang tua. Itu berdasarkan undang-undang, teman-teman. Sementara itu di Jawa Timur, pemirsa, Satreskrim Polres Gresik, Polda Jawa Timur berhasil mengamankan admin grup Facebook Cinta Sedara. Keberadaan grup tersebut di dunia maya membuat masyarakat takut dan khawatir keluarganya menjadi anggota grup yang menyimpang tersebut. Admin grup Facebook yang berisi konten-konten pornografi telah diamankan polisi di Denpasar, Bali setelah polisi merespon laporan masyarakat di Gresik dengan segera melakukan penyelidikan. Beberapa warga melaporkan adanya aktivitas grup sedang mencari anggota di kota Gresik. Keberadaan grup tersebut di dunia maya membuat masyarakat takut dan khawatir keluarganya menjadi anggota grup yang menyimpang. Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, atas laporan masyarakat, Polres Gresik menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan hingga mengamankan pelaku. Tersangka yang diamankan berinisial IDG 44 tahun, warga kota Denpasar, Bali, selaku admin grup Facebook Cinta Sedara yang berprofesi sebagai pemandu wisata. Jadi kami dari Polres Gresik pertama sangat menyayangkan dengan peristiwa ini karena ini melibatkan hubungan saudara atau incest, di mana mereka memakai fantasi keluarga, saudara atau singkat seperti ayah, ibu atau anak, yang mana akibat dari grup ini banyak merugikan masyarakat dan meresahkan masyarakat, sehingga berdasarkan laporan yang kami terima, kami mengamankan seorang tersangka atas nama IDG umur 44 tahun, warga Bali Timur, Kota Denpasar, pada tanggal 15 Mei 2025 pukul 10 WIB di warung kopi. Untuk motifnya? Untuk motif yaitu mereka menggunakan untuk fantasi terhadap keluarga singkatan seperti bapak, ibu. Jadi mereka mengumpulkan kesamaan fantasi-fantasi itu dalam sebuah grup, yang mana grup ini dibikin awal tahun 2022, yang awalnya hanya 200 followers atau members, kemudian meningkat sampai sekarang menjadi 32.000. Peran dari tersangka yang diamankan ini seperti apa? Untuk peran dari tersangka ini sebagai admin, jadi dia yang menggerakkan dan memilih siapa saja anggota member yang bisa memposting. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami motif dan cara pelaku menjalankan grup yang menyimpang tersebut. Dari Humas Polres Gresik, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Untuk mengetahui bagaimana Satreskrim Polres Gresik, Polda Jawa Timur berhasil mengamankan admin grup Facebook Cinta Sedara. Saat ini kita telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Gresik, AKP Abid Wais Alkorni Aziz. Selamat siang Pak Abid. Selamat siang. Pak, bagaimana awal mula Polres Gresik mendeteksi adanya grup Facebook Cinta Sedara yang meresahkan masyarakat? Siap. Baik. Pertama-tama kami menyampaikan turut prihatin terkait dengan adanya peristiwa tersebut yang mana sempat menghebohkan dunia maya maupun masyarakat pada umumnya yang ada di
wilayah Gresik maupun di seluruh Indonesia. Pertama-tama kami jelaskan bahwa eh, kami dari Satreskrim Polres Gresik awal mulanya menemukan terkait dengan informasi tersebut dari masyarakat maupun dari media sosial yang mana memang penanganan awalnya yang juga ditangani oleh Direktorat Cyber Mabes Polri. Dari informasi yang kami dapat, kami melakukan serangkaian penyelidikan, mendalami terkait dengan akun tersebut, dan memang ada masyarakat yang melakukan laporan terkait dengan akun tersebut. Dari laporan tersebut, kami melakukan investigasi, melakukan pendalaman dan koordinasi, melakukan gelar terhadap akun tersebut, konten-konten yang berada di dalam akun tersebut, sehingga secara bergerak cepat kami dari Satreskrim melakukan penangkapan terhadap pelaku di wilayah Bali. Pak, apakah pelaku mempunyai jaringan dengan media sosial lain yang menyimpang tersebut? Eh, Kami jelaskan untuk terkait dengan jaringan dari pelaku sendiri, kami masih dalami karena sampai dengan saat ini yang kami amankan itu satu orang, yaitu selaku admin dari grup tersebut, yang mana peran dari eh, pelaku ini yaitu yang mengizinkan untuk member tersebut masuk ke dalam grup tersebut, terus yang mengizinkan para member untuk memposting hal-hal yang berbau konten pornografi maupun kata-kata yang eh, mengandung maksud pornografi. Jadi peran dari pelaku ini memang eh, bisa dikatakan besar karena setiap konten ataupun status yang akan diposting itu harus seizin dari admin. Sampai sejauh ini kami masih mendalami terhadap para member-member lain karena ada salah satu juga yang berada di wilayah Gresik. Ini masih kami dalami dan kami juga masih berkoordinasi dengan ahli terkait dengan apakah nanti dari hasil pendalaman kami, investigasi kami akan tidak menuntut kemungkinan akan ada pelaku-pelaku lain yang kami amankan. Pak, bagaimana modus pelaku dalam menjaring anggota baru? Kami jelaskan sedikit bahwasanya awal mula akun Inses Facebook Cinta Sedara ini yaitu di 2022, yang mana awal mula member ataupun yang ada ikut bergabung di dalam grup itu sekitar 200, kurang lebih 200 orang. Sampai dengan di 2025 itu bertambah sampai dengan 32.000 orang. Nah, yang menjadi hambatan yaitu karena memang akun tersebut sudah diblok. Jadi kami hanya bisa melakukan pendalaman terkait hasil dari screenshot pada saat sebelum dilakukan pemblokiran. Nah, terkait dengan bagaimana admin ini merekrut para anggotanya itu secara spontan. Jadi ketika memang ada yang ingin bergabung, dia yang memilih. Ketika di dalam sudah di dalam grup ada eh, para member ini yang tidak sesuai dengan visinya terkait dengan visi dari grup tersebut akan dikeluarkan. Nah, begitupun juga dengan terkait ketika eh, grup ini bisa diketahui oleh publik, namun yang bisa memposting yaitu hanya member dari grup tersebut atas seizin dari admin. Pak, berarti akun itu sudah aktif selama 3 tahun. Apakah sudah ada korban secara fisik dari beredarnya media sosial tersebut? Kalau korban secara fisik sejauh dari pemeriksaan yang kami lakukan belum ada karena ada sedikit perbedaan antara yang kasus yang kami tangani ini dengan yang ditangani oleh Direktorat Cyber Mabes Polri. Kalau yang
kami tangani ini terkait dengan ITE-nya maupun dengan konten-konten yang disebarkan. Jadi belum ada arah ke memperjualbelikan konten ataupun hal-hal yang lainnya. Hanya sebatas postingan dari beberapa grup di dalam grup itu yang kami dalami, termasuk dengan admin ini yang awalnya berfantasi terhadap keluarganya sendiri, yaitu tantenya, yang mana dari fantasi tersebut di floor di dalam grup, lalu dikomunikasikan secara bersama-sama di dalam grup tersebut oleh para member. Ada juga beberapa konten terhadap foto maupun kata-kata yang sejauh ini kami masih mendalami terkait dengan hal-hal yang ada di dalam screenshot di dalam grup tersebut. Pak, mungkin ada pesan kepada masyarakat agar berhati-hati dengan media sosial yang menyimpang dan segera melaporkan ke kepolisian jika ada potensi gangguan Kamtibmas. Ya, kami menghimbau khususnya di wilayah hukum Polres Gresik ketika menemukan hal-hal yang serupa atau demikian, kami melakukan himbauan menyampaikan untuk segera melaporkan kepada Polres Gresik, bisa melalui 110 maupun melalui call center Cak Roma, yang mana call center tersebut langsung tersambung ke Bapak Kapolres sendiri maupun 110 yang memang terhubung, sehingga kami bisa mengantisipasi maupun melakukan penindakan tegas terhadap konten-konten yang bisa meresahkan masyarakat maupun bisa berdampak negatif terhadap lingkungan yang ada di wilayah hukum Polres Gresik. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Gresik, AKP Abid Uwais Alkorni Asis, telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat siang dan salam presisi. Salam presisi. Dan pemirsa, Polsek Tambun Selatan, Polres Metro Bekasi, berhasil mengamankan satu unit mobil rental jenis Suzuki ST150 pickup yang diduga digelapkan oleh penyewa. Kendaraan tersebut ditemukan di wilayah Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan warga bernama Imron Rosadi yang melaporkan dugaan penggelapan mobil miliknya ke Polsek Tambun Selatan pada Minggu 1 Juni 2025. Sebelum melapor, Imron sempat melacak polisi mobil melalui GPS yang terpasang pada kendaraannya. Titik koordinat menunjukkan lokasi mobil berada di daerah Buah Batu, Bandung. Informasi ini segera diteruskan kepada petugas Polsek Tambun Selatan. Mendapat informasi akurat, Kapolsek Tambun Selatan Kompol Wuryanti segera berkoordinasi dengan Kapolsek Buah Batu, Kompol Rizky. Hasil koordinasi membuahkan hasil. Mobil berhasil ditemukan dan diamankan oleh tim dari Polsek Buah Batu. Alhamdulillah kendalanya itu mobilnya benar itu udah dicek dokumennya juga udah dicek kan. Jadi sekarang saya serahkan ke Pak Ron menindaklanjuti dari laporan masyarakat terkait dengan hilangnya kendaraan akibat penggelapan. Nah, kemudian kami menerima informasi dari pelapor bahwa dari pantauan GPS itu kendaraan berada di wilayah hukum Polsek Buah Batu, Bandung. Kemudian saya berkomunikasi dengan Kapolsek Buah Batu untuk mengamankan kendaraan, dan alhamdulillah atas respon cepat kerjasama rekan-rekan di Polsek Buah Batu dan Polsek Tambun Selatan, kendaraan bisa diantarkan dari Buah Batu ke Polsek Tambun Selatan. Dan pada malam hari ini kita juga langsung serahkan kepada pemilik atau pelapor, yaitu Bapak Imron Rosadi. Kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan oleh unit reskrim Polsek Tambun Selatan. Polisi juga menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam transaksi penyewaan kendaraan. Dari Humas Polres Metro Bekasi melaporkan untuk Polri TV.
Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.